Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi. Dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, saya percaya Tuhan kita Yesus Kristus tetap memberkati kita. Sebelum kita lebih lanjut daripada melihat kepada bahagian firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Dimanapun tempat kita berada, pada pagi hari ini kita akan mengambil masa berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terpujilah namamu kekal selamanya di bumi dan di surga. Karena kebaikan kasih anugerahmu yang telah menyertai kami dan memberkati kami sehingga kami ada pada hari ini. Dalam keadaan apapun kami, Tuhan terus memberkati kami sehingga kami terus dipersiapkan agar kami tetap setia di dalam menjalani hidup kami sebagai orang percaya pada hari-hari yang akan datang ini. Biar berkat pertolongan daripada Allah menyertai kami. Kami sudah menerima kekuatan daripada Tuhan. Karena itu pada hari ini kami mau mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Tuhanlah Raja dunia, Tuhanlah Raja yang benar dan adil. Karena itu kami datang kepadamu. Tuhan berkatilah kami pada saat ini dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan memberkati pertemuan kami di dalam kasih Kristus. Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara Bapak Ibu yang saya kasihi, pada minggu lalu kita sudah pun menjalani ataupun mengikuti ibadah Paskah kita. Jadi lebih lanjut pada pagi hari ini untuk lebih mengingat kepada hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang yang percaya. Kita akan mengingatkan tentang apa yang Tuhan telah lakukan pada waktu Tuhan ada di bumi ini. Sehingga pada saat ini kita tetap menerima kasih anugerah dan pimpinan Tuhan. Mungkin juga kita yang sudah menerima ataupun mengikuti ibadah Paskah yang minggu kemarinnya, kita mengadakan perjamuan Tuhan bersama dengan keluarga. Itu mungkin pertama kali kita adakan, ataupun mungkin ada yang sudah mengadakannya sentiasa bersama dengan ahli-ahli keluarga. Tetapi hal ini kita dapat lihat adalah satu kesempatan yang sangat indah. Jadi apabila kita lihat saudaraku, hal yang terus-menerus kita lakukan sebagai orang percaya adalah mengingatkan kasih Tuhan. Jadi tidak lain daripada dalam bahagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ini. Cukup jelas menceritakan tentang kasih Allah. Sehingga pada Paskah yang kita rayakan, yang kita ikuti pada waktu yang lalu, kita harus mengingatkan itu adalah karena kasih, itu adalah karena anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat yang sudah menghafal bahagian ini
juga lebih baik kita memperhatikan dalam firman Tuhan yang ada pada kita. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memurniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi saya ulangi pembacaan ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap perkara yang dilakukan oleh Tuhan adalah perkara-perkara yang luar biasa. Sebelumnya Tuhan datang ke dunia ini, awal daripada itu dalam Lukas pasal 2 ayat 11 berkata, pada waktu itu di kota Daud telah mereka beritakan bahwa ada seorang penyelamat yang akan menyelamatkan manusia. Jadi di dalam bahagian ini jelas, saudaraku yang saya kasihi, kita melihat kasih Allah ini, kita melihat bahwa pertolongan Allah. Sebenarnya pada waktu kita hidup di dunia ini, kita tidak mampu untuk melakukan segala perintah yang dilakukan untuk menghapus dosa atau persembahan-persembahan yang lainnya, karena kebanyakan kita tidak mampu. Karena itu Tuhan datang dari surga dan turun menjadi manusia dan menjadi manusia serupa dengan kita, untuk datang berbicara, untuk datang menyampaikan tentang keselamatan. Pada pagi hari ini saya menarik daripada satu tema untuk kita renungkan bersama. Di manakah kehebatan Yesus yang menjadi kebanggaan orang percaya? Di manakah kehebatan Yesus menjadi kebanggaan orang percaya? Banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan. Sewaktu Tuhan Yesus berumur 12 tahun, dia mengajar orang-orang, para ahli-ahli Taurat, orang-orang yang ada pada waktu itu. Mereka mendengar pengajarannya yang luar biasa. Dia melalui kehidupannya sampai kepada umur yang meningkat seterusnya. Dalam perjalanan pelayanannya, dia melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Tetapi ada satu hal yang saya inginkan kita perhati, supaya kita menjadi orang Kristen yang ada pada hari ini. Bukan hanya bangga kepada mukjizat yang dilakukan Tuhan, bukan hanya bangga kepada pengajaran Tuhan, tetapi kita harus melihat dan apa yang seharusnya kita bangga. Mengapa kita menjadi orang Kristen? Jadi saudara, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada kita adalah Yesus datang menyelamatkan kita. Dalam Lukas ini berkata, Lukas pasal yang kedua, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 di sana menyatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Yesus Kristus yang datang sebagai manusia itu akan menyelamat kita sebagai orang-orang yang ada hari ini, yang sudah mengikut Tuhan. Jadi kehebatan Tuhan itu yang harusnya kita banggakan adalah dia menjadi seorang penyelamat. Seorang penyelamat yang luar biasa, yang tidak dapat ditandingi luar biasanya. Sekalipun pada saat ini kita dapat melihat orang-orang zaman ini dapat melakukan mujizat-mujizat melalui black magic, ataupun mereka melakukan itu dengan sihir dan sebagainya. Mereka dapat melakukan hal seperti itu untuk menyilangkan, untuk menipu hebat anak-anak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi hal itu dilakukan oleh Tuhan pada zamannya. Tetapi hal yang seharusnya kita perhatikan adalah dia melakukan hal itu dengan menyembuh orang buta, menyembuh orang lumpuh, membangkitkan orang mati, memberikan 5.000 orang makan dengan 2 ikan dan 5 roti, dan berjalan di atas air pada waktu itu. Mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan luar biasa. Apa yang menjadi kebanggaan kita adalah karena dia mati untuk kita.
untuk melepaskan kita pada waktu kita masih berdosa. Di saat itulah kita mengingatkan tentang kasih. Dalam ayat yang ketiga, pasal yang ketiga daripada ayat yang ke-16 daripada Yohanes ini, seharusnya kita percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam bahagian ini, menceritakan tentang begitu besar kasih Allah. Karena kasih-Nya memberi anak yang tunggal, karena kasih-Nya Dia memberikan setiap jaminan kepada orang-orang percaya. Jadi apa yang harus kita perhatikan? Karena Dia rela berkorban, Dia memberi nyawanya kepada setiap orang yang ada pada waktu ini, mendengar dan percaya bahwa jaminan kepada orang percaya itu dimanapun kita berada, bahwa kita percaya akan kebangkitan dan kita percaya akan kematian dan kita percaya akan kedudukan Tuhan pada hari ini yang akan kita nantikan kedatangannya yang kedua kali. Itulah yang akan menjadi kebanggaan kita. Dia pernah mati, Dia pernah hidup, Dia pernah mengalami penderitaan, dan tidak ada samanya penderitaan yang Dia hadapi seperti penderitaan orang lain. Karena mereka yang menderita harus menerimanya, tetapi Yesus yang tidak pernah berdosa, Dia harus melalui penderitaan itu. Jadi apa yang kita lihat daripada hal ini, Dia adalah gembala. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Percayalah saudara Bapak Ibu, kita adalah domba-domba yang harus mendengar perkataan Tuhan. Dimanapun kita berada pada hari ini, kesukaran apapun yang kita hadapi hari ini, bila kita kembali melihat kepada kasih Allah, tidak ada satupun yang dapat kita bayar, tidak ada satupun yang dapat kita lakukan. Karena dengan itu, Allah sendiri berkata bahwa Dia adalah gembala yang baik. Kedua, bukti di mana kehebatan Tuhan yang harus kita banggakan sebagai orang percaya. Dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang kelima, Dia adalah yang pertama dibangkitkan di antara orang-orang yang mati. Dia adalah dinyatakan di dalam bahagian itu, Dia adalah Raja dunia. Dan kita harus bangga memiliki Tuhan, memiliki Raja yang sehebat Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kita melihat pada bahagian-bahagian lain, mereka tidak percaya akan kebangkitan, mereka tidak percaya akan kematian, penderitaan yang dihadapi. Tetapi apabila kita kembali dalam bahagian ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, itu dalam ayat yang ketiga, pasal yang ketiga dari ayat 16 ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Jadi pada hari ini saudara, Yesus adalah yang telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, sehingga kita yang ada pada hari ini seharusnya kita mengucap syukur karena kebaikan luar biasanya Tuhan itu, bukan karena mukjizat yang Dia lakukan, bukan karena pengajaran yang Dia lakukan, tetapi karena pengorbanannya di kayu salib, menghapus dan melepaskan kita daripada hukum dosa. Itulah yang seharusnya kita banggakan menjadi orang percaya. Jadi saudara Bapak Ibu, mari kita selidiki firman Tuhan ini dengan baik, supaya kita melihat bukan sekadar kita menjadi orang yang percaya di hari ini karena hal-hal yang tidak begitu tepat, tetapi yang tepat sekali adalah karena pengorbanannya, karena kematiannya membayar kita dengan hutang darah, yaitu Dia mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Jadi pasca yang kita lalui pada minggu kemarin, kita harus lihat karena kasih Allah. Kalau bukan karena kasih Allah, maka kita masih hidup dalam keadaan berdosa. Maka dengan itu saudara Bapak Ibu, renungkanlah firman ini. Renungkanlah firman ini, selidikilah. Kalau tidak ada kasih Allah, maka kita masih hidup dalam keadaan berdosa. Kalau kita percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam bahagian ini, dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, di sana kita dapat melihat bahwa Dia mengatakan bahwa Dia juga
Yohanes 15 pasal yang ke-13. Dia mati memberi nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Kita yang percaya kepada Tuhan juga diberi kesempatan menjadi sahabat-sahabatnya dan memberikan keuntungan kepada kita yang percaya. Satu jaminan lagi, dia berkata bahwa dia pergi kepada rumah Bapa. Kita tahu saat ini di mana rumah Bapa, karena kedudukannya ada di dalam kerajaan surga. Dia pergi mempersiapkan tempat untuk kita, dan dia menjemput kita kembali. Dalam ayat ini saya bacakan untuk kita, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Jadi inilah firman Tuhan. Kebanggaan kita orang-orang percaya hari ini adalah karena pengorbanan Tuhan. Kebanggaan kita orang-orang percaya hari ini karena kematian dan kebangkitannya. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya.